wonder how, I wonder why. The day you tell me about the future sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see, just another lemon tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Ayu Andila dan rekan saya Bella. Di sini kami akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Nah, untuk lebih jelasnya, para ahli memiliki 3 pengertian dari CSR ini. Di antaranya adalah pengertian CSR yang pertama yaitu suatu komitmen bisnis untuk turut berkontribusi dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Yang kedua yaitu suatu komitmen usaha yang dilakukan secara etis, secara beroperasi secara legal. Dan yang ketiga, CSR memiliki definisi sebagai tindakan sosial, termasuk untuk peduli terhadap lingkungan hidup yang lebih dari batas-batas yang dituntut atau diharuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dasar hukum CSR adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK 013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan kooperasi melalui badan usaha milik negara. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Dan yang ke-8, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Contoh perusahaan yang telah melaksanakan CSR. Yang pertama, Google. Perusahaan raksasa Google memiliki banyak program CSR, salah satunya adalah Google AdGrant dan Google Green. Melalui program AdGrant, Google telah memberikan hibah untuk memberdayakan lebih dari 20.000 organisasi nirlaba di 50 negara. Yang kedua, Lego. Perusahaan yang memproduksi mainan edukasi ini memiliki 2 program CSR, yaitu Build the Change dan Sustainable Material Center. Dalam menjalankan programnya, Lego bekerja sama dengan WWF dan berkomitmen untuk memproduksi mainan dari bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, yaitu PT Telkom Indonesia. Indonesia Digital Learning atau IDL adalah program CSR dari PT Telkom Indonesia yang berupaya untuk mendorong perubahan paradigma digital bagi guru-guru di tanah air. Program ini berhasil meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kualitas guru melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, yaitu PT Unilever Indonesia. Produsen produk kebutuhan rumah tangga ini memiliki banyak program CSR melalui produk-produknya. Di antaranya adalah kampanye cuci tangan dengan sabun, yaitu Lifebuoy, pelestarian kuliner Nusantara, yaitu kecap Bangu,
dan edukasi kesehatan gigi dan mulut, yaitu Pepsodent. Dan yang terakhir adalah PT Pembangkitan Jawa Bali. Dalam melaksanakan program CSR, perusahaan ini meluncurkan program akademi komunitas yang memberikan beasiswa D1 kelistrikan kepada masyarakat di unit pembangkit. Setelah lulus, para penerima beasiswa tersebut akan dipekerjakan di unit pembangkit. Kemudian, dampak pelaksanaan CSR bagi perusahaan itu sendiri, yaitu jika dirancang dengan baik, pelaksanaan program CSR bisa memberikan manfaat kepada perusahaan, baik secara langsung maupun tidak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperluas akses terhadap sumber daya. Program CSR akan memberikan dampak jangka panjang yang menjadi nilai lebih bagi perusahaan. Daya saing perusahaan akan meningkat sehingga akses untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas produksi menjadi lebih luas. Yang kedua, memperluas akses terhadap pasar. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan program CSR akan kembali ke perusahaan dalam bentuk peluang untuk mendapatkan pasar yang lebih luas dan membangun loyalitas konsumen karena perusahaan akan dikenal masyarakat dengan citra yang baik. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran. Tidak selamanya program yang membutuhkan biaya akan mengakibatkan perusahaan menjadi boros. Program CSR justru bisa membuat perusahaan berhemat. Sebagai contoh, biaya produksi dapat dihemat dengan melaksanakan program CSR berupa daur ulang. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan penghargaan. Bagi sebuah perusahaan, penghargaan akan berdampak pada banyak hal yang akan menaikkan produktivitas dan keuntungan. Program CSR akan menciptakan peluang untuk mendapatkan penghargaan yang memberikan manfaat positif. Dampak bagi masyarakat atau lingkungan pada pelaksanaan CSR. Masyarakat atau lingkungan yang menjadi target pelaksanaan CSR dari perusahaan akan menerima banyak manfaat, seperti peningkatan taraf ekonomi masyarakat, perubahan tingkat pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka, tapi tak mungkin, ku tak berdaya.